Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul metode penelitian. Saya Safana Fizanisa dan rekan saya Revilia Ayu Kemala. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu metode penelitian. Apa sih metode penelitian itu? Metode penelitian adalah cara atau langkah sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari suatu data guna menjawab permasalahan penelitian. Metode ini menjadi pedoman agar peneliti berjalan secara terarah, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan kata lain, metode penelitian menjelaskan bagaimana suatu penelitian dilakukan mulai dari perencanaan hingga pelaporan hasil. Dalam kajian metodologi penelitian sangat penting karena menentukan validitas atau keabsahan dan reliabilitas atau keandalan hasil penelitian. Dalam metode penelitian ada 5 komponen penting. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian adalah menjelaskan pendekatan utama yang digunakan peneliti dalam mengkaji suatu masalah. Jenis penelitian itu terbagi menjadi 3, yaitu kuantitatif, kualitatif, dan mixed method atau campuran. Yang pertama ada kuantitatif. Ciri-ciri kuantitatif yaitu berbasis angka dan statistik, menguji hipotesis. Contohnya adalah pengaruh media audio terhadap hasil belajar. Yang kedua ada kualitatif. Ciri-ciri dari kualitatif adalah berbasis makna, deskripsi, dan fenomena. Tidak menggunakan angka sebagai fokus utama. Contohnya, bagaimana proses pembelajaran Mahara Istima. Dan yang terakhir adalah mixed method atau campuran. Ciri-ciri dari mixed method adalah yang pertama, menggabungkan kuantitatif dan kualitatif, lebih lengkap karena melihat dari dua sisi. Contohnya adalah nilai siswa yang termasuk ke dalam angka, ditambah pengalaman belajar yang dideskripsikan oleh penulis. Komponen dari metode penelitian yang kedua ada sampel atau subjek penelitian. Bagian ini menjelaskan siapa yang diteliti dan bagaimana cara memilihnya. Sampel atau subjek penelitian ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada subjek penelitian, yang kedua ada populasi, yang ketiga ada sampel, dan yang terakhir ada teknik sampling. Yang pertama ada subjek penelitian, yaitu individu atau kelompok yang menjadi sumber data. Contohnya siswa kelas 5 MI dan guru bahasa Arab. Yang kedua ada populasi, yaitu keseluruhan objek yang diteliti. Contoh seluruh siswa kelas 5 di sekolah tersebut. Yang ketiga ada sampel, yaitu bagian dari populasi, dipilih untuk mewakili keseluruhan. Dan yang terakhir ada teknik sampling, yaitu random sampling yang dipilih secara acak, purpose sampling dipilih berdasarkan tujuan tertentu, atau total sampling, semua populasi dijadikan sampel. Adapun komponen yang ketiga adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama jenis instrumen, yang kedua syarat instrumen, dan yang ketiga contoh. Adapun yang pertama jenis instrumen yaitu ada berupa angket atau kuesioner, yaitu untuk mengetahui pendapat atau respon. Yang kedua ada tes untuk mengetahui dan mengukur kemampuan siswa. Yang ketiga ada observasi guna mengamati aktivitas secara langsung. Yang terakhir ada wawancara guna menggali informasi secara mendalam. Yang kedua ada syarat instrumen. Syarat instrumen terdiri atas validitas dan reliabilitas. Validitas adalah mengukur apa yang seharusnya diukur, dan reliabilitas adalah hasil konsisten. Yang ketiga ada contoh, yaitu terdapat tes menyimak, audio dan soal, dan lembar observasi aktivitas siswa. Yang keempat ada teknik pengumpulan data, yaitu menjelaskan cara peneliti memperoleh data di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Observasi yaitu mengamati langsung proses pembelajaran, bisa partisipatif atau non-partisipatif. Terus wawancara itu dilakukan kepada guru atau siswa, bisa terstruktur atau bebas. Selanjutnya ada tes, digunakan untuk mengukur hasil belajar. Contoh tes Mahara Istima contohnya.
Terus yang terakhir ada dokumentasi, yaitu mengumpulkan data berupa foto, nilai, dan arsip. Yang kelima ada teknik analisis data, yaitu merupakan proses mengolah data agar menjadi kesimpulan penelitian. Tahapan dalam analisis data kualitatif yaitu berupa pengumpulan data dari observasi, wawancara, dan lain-lain. Yang kedua ada reduksi data, yaitu memilih data penting. Yang ketiga ada penyajian data dalam bentuk tabel atau narasi. Dan yang keempat penarikan kesimpulan atau hasil akhir penelitian. Lalu ada analisis dalam penelitian kuantitatif, yaitu menggunakan statistik, contoh rata-rata, presentasi, dan uji hipotesis. Sekian yang dapat kelompok 7 sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.